Terima kasih ya Tuhan, selamat pagi ya Bapa. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami Yesus Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau yang menjaga setiap kami Tuhan. Kau yang menutup bungkus Tuhan setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mendengar Tuhan dengan fokus Tuhan, dengan hati yang siap Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Iya, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Ada yang sakit di sini? Karena cuacanya belakangan ini ya. Ya ampun ya, setiap hari itu diguyur hujan deras ya. Siapa yang di sini mengalami mungkin waktu pulang kerja atau pulang kuliah gitu ya. Berangkat diguyur hujan, pulang juga diguyur hujan. Mungkin boleh angkat tangan? Ya, saya juga mengalami ya. Nah, puji Tuhan ya, saudara boleh berkumpul di sini ya. Mungkin ada yang sakit gitu ya, mungkin ada yang nggak enak badan gitu ya. Nah, puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama. Nah, hari ini saya akan membagikan tentang memiliki rasa aman di dalam kasih Tuhan. Ya, siapa yang di sini suka merasa insecure dalam kasih Tuhan? Ada? Gak ada ya? Cuman saya? Oh, puji Tuhan ya, cuman saya udah mau nikah ya. Ya, jadi hari ini ya saudara, saya akan mengajak sedikit saudara untuk belajar tentang psikologi tentang ini ya, psikologi attachment. Pernah dengar sebelumnya? Ya, ada anxious, ya, ada yang namanya avoidant, ada yang namanya secure attachment. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar tentang bagaimana memiliki rasa aman dalam kasih Tuhan. Nah, mungkin saudara di sini ya, siapa yang di sini lahir langsung dewasa? Enggak ada ya? Oh, langsung. Hendra mungkin ya, langsung ditunjuk sama Libra ya. Enggak ya, jadi setiap kita itu lahir kita dari bayi, ya kemudian menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Kita semua itu memiliki masa lalu background yang berbeda-beda. Ya, mungkin ada orang tua kita ya yang mungkin juga dari sejarahnya mereka juga diasuh oleh orang tua yang mungkin memakai kasih itu sebagai senjata. Ya, siapa yang di sini merasa kalau misalkan ranking 1 baru disayang orang tuanya? Enggak ada? Oh, enggak ada. Ya udah. Siapa yang di sini mungkin punya orang tua ya, kalau misalkan hari ini sayang, besoknya bisa marah-marah. Ada? Ya, ada juga ya. Nah, setiap kita itu tumbuh dan belajar dari pengalaman masa lalu ya. Ketika kita masih anak-anak gitu ya, kita tuh sebenarnya memiliki memori ya, di mana bagaimana pola asuh orang tua kita, kemudian juga bagaimana orang lain memperlakukan kita ya. Nah, itu kita tuh tumbuh dengan memori ya. Nah, memori itu kita bawa sampai dewasa. Yang kita sebut yang namanya inner child. Siapa yang di sini pernah dengar ya inner child ya? Nah, inner child ini adalah anak-anak ya, versi kita, versi anak-anak kita yang mungkin belum memiliki rasa aman. Ada inner child ya, ada orang yang membawa inner child-nya mereka itu dengan memori yang bahagia. Ada juga membawa memori yang sedih. Tapi kebanyakan inner child itu kebanyakan terluka ya. Versi diri kita yang masih anak-anak itu yang terluka ya. Nah, itu akan membuat kita ya memiliki kacamata dengan kasih Tuhan itu juga berbeda, saudara. Di sini kita tahu ya kalau misalkan kasih Tuhan itu adalah kasih yang benar-benar konsisten ya, tulus ya, enggak hari ini ada besok enggak hari ini ada besok enggak ada ya. Kasih Tuhan itu selalu konstan dalam hidup kita. Entah kamu nakal, entah kamu jahat ya, entah kamu baik gitu ya. Kasih Tuhan itu terus konsisten dalam kehidupan kita. Tetapi yang sering tidak konsisten itu adalah diri sendiri. Kenapa? Karena kita itu memiliki yaitu tadi attachment style atau gaya kelekatan yang membuat kita itu menjadi tidak konsisten ya, tidak memiliki kacamata yang konsisten dalam kasih Tuhan.
Nah, hari ini ya kita belajar bagaimana sih membebaskan diri dari kacamata yang tidak konsisten itu menjadi konsisten ya. Melihat kasih Tuhan itu konsisten dalam kehidupan kita. Nah, tetapi yang saya mau garis bawahi di sini ya, attachment style ini atau gaya kelekatan kita itu adalah semata-mata self protection dalam diri kita. Ya, jadi yang dari masa kecil yang kita mungkin terluka, yang pernah ditinggalkan, yang mungkin dihianati gitu ya. Nah, itu semata-mata itu hanyalah self protection kita. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita membawanya dari masa kecil kita sampai masa dewasa kita. Nah, itu ya. Sampai di sini ya. Ya. Sampai di sini ya. Nah, kita mau masuk dalam poin-poin kita yang penting ya. Ada 3 poin penting yang kita pelajari pada hari ini ya. Karena saya rindu bahwa kita sama-sama bertumbuh dari insecure attachment menjadi secure attachment. Atau yang tadinya kita mungkin memiliki gaya kelekatan yang anxious mungkin ya, atau avoidant mungkin gitu ya, menjadi secure attachment. Nah, hari ini kita mau pelajari 3 ya. Yang poin pertama adalah menghentikan keengganan untuk percaya penuh ya. Biasanya ini mungkin ada dalam orang-orang yang sering merasa tertolak ya. Jadi kalau orang yang selalu ditolak terus ya, dikritik, terus lama-lama insecure enggak? Kok aku salah terus ya? Nah, terus akhirnya apa? Biasanya mereka bertumbuh menjadi orang yang sangat mandiri. Ya, jadi orang yang terluka ini itu belajar bertumbuh, oh kalau aku membutuhkan orang lain, aku akan terluka. Nah, biasanya ini juga mempengaruhi hubungan dia dengan Tuhan. Ya. Dan yang kedua itu kecemasan akan ditolak dan perlunya pengakuan. Ya, ini biasanya tumbuh di dalam orang-orang yang butuh yang namanya validasi. Ya, ini pasti pembukaan ya saudara ya, masih pembukaan. Dan yang ketiga kita belajar berakar pada dasar kasih Kristus yang tidak tergoyahkan, yaitu adalah secure attachment. Nah, kita pelajari masing-masing ya dari 3 pola attachment ini. Yang pertama kita akan buka di Matius 26 ayat ke-33 sampai 35. Tokoh yang pertama yang kita akan pelajari yaitu adalah Petrus. Nah, kita akan mempelajari yang namanya avoidant attachment. Ya, yaitu orang yang punya gaya kelekatan itu avoidant. Ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Di Matius 26 ayat yang ke-33 sampai ke-35. Ini ceritanya yang itu loh, yang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus itu loh. Itu ya. 1, 2, 3, silakan. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Lanjut. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, lanjutnya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Tetapi apa yang terjadi saudara? Petrus menyangkal. Kita lanjut ya di ayat yang ke-69 sampai 75. Kita baca bergantian aja ya karena ini agak panjang. 69 saya dulu baru saudara ya. Ayat yang ke-69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Silakan. (71) Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. (73) Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu.
Ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, tokoh yang pertama ini ya di ayat 75 itu karena dia menyangkal gitu ya. Ternyata benar ya apa yang dikatakan Yesus gitu ya. Kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Ya, dia menyangkal 3 kali. Dan reaksinya Petrus itu adalah sedih, ya sedih. Aku sudah gagal, ya gagal untuk gagal tidak menyangkal Yesus ya. Jadi dia ternyata tuh gagal. Jadi dia itu menyangkali apa yang dia katakan. Biasanya orang yang memiliki avoidant attachment, dia itu memiliki dia nggak suka ngomong. Jadi dia itu akan lebih ke act of service. Karena apa? Karena bahasa kata-kata ya bagi dia itu sangat bahaya. Waduh, nanti kalau aku menyangkal gitu ya, ternyata aku tidak bisa menepati janjiku, aku akan merasa gagal. Nah, tapi di sini saudara, oh ya, sebelum saya lanjutkan, attachment di sini itu adalah semata-mata itu bagaimana manusia itu melindungi dirinya karena takut ditinggal. Ya. Jadi dari attachment intinya itu adalah itu, ya. Nah, ketika kita melihat kasih Tuhan sebagai sesuatu yang kondisional, ya, atau yang mirip dengan hubungan manusia yang rentan, ya, ternyata Petrus kan gagal untuk tidak menyangkal Tuhan Yesus. Lalu reaksinya dia adalah menangis karena dia saking sedihnya, gitu ya. Dan akhirnya apa? Waktu di ayat yang di Yohanes 21, ya, ketika Yesus bertanya, apakah kamu mengasihi aku? Gitu ya. Tuhan Yesus bertanya sampai berapa kali? 3 kali juga. Ya. Jadi ketika sebelumnya Petrus itu kan ditanya gitu ya. Aku gak akan menyangkal engkau Tuhan. Dia juga ngomong 3 kali. Kemudian di Yohanes pasal 21 Tuhan Yesus juga tanya sama dia. Kamu mengasihi aku enggak? Gitu. Dia bertanya juga sebanyak 3 kali. Nah, saking sedihnya si Petrus itu mungkin dia juga takut ya. Tuhan, kamu tahu kan hatiku ini mengasihi engkau kayak gitu ya. Dia nangis ya, dia sedih gitu ya. Karena mungkin teringat ya sama yang pengalamannya dia masa lalu. Nah, itu saudara. Jadi orang yang punya avoidant attachment ini itu biasanya takut dengan kata-kata. Karena dia takut gagal kalau misalkan dia berjanji gitu ya. Itu dia biasanya kayak, misal kayak gini, misal ya saya ngomong sama Ellen, besok ini ya kita pergi ya gitu. Nah Ellen mungkin yang punya, ini misal ya, tapi Ellen gak punya attachment ini ya. Nah Ellen yang mungkin memiliki gaya avoidant attachment ini, dia bilangnya bukan, oh iya Ci, oke aku akan janji besok kita akan pergi bareng. Enggak, orang yang punya avoidant attachment dia biasanya kayak gini, ya Ci lihat aja besok. Gitu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kata-kata itu sangat berbahaya buat dia, gitu. Nah, mungkin kita juga dengan Tuhan seperti itu, gitu ya. Hana, besok kamu ini ya melayani aku di sini ya, gitu. Ya lihat aja Tuhan besok, gitu ya. Kondisinya gimana besok, gitu. Jadi tergantung. Kenapa? Karena dia takut, ya takut tidak menepati janji, takut kata-kata itu dibuat untuk menyerang dia balik. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini itu memiliki avoidant attachment. Ya. Nah, jadi biasanya orang-orang yang avoidant attachment ini cenderung untuk mandiri, Saudara. Jadi dia itu punya gaya yang biasanya kalau misalkan kamu lihat ada orang yang sangat mandiri, ya, kayak biasanya tuh kayak nggak butuh orang lain gitu ya. Biasanya dia itu punya yang namanya avoidant attachment. Kenapa? Karena dia merasa bahwa nanti kalau aku bergantung sama orang, aku akan kecewa. Ya mungkin dia juga memiliki masa lalu yang kalau misalkan aku minta tolong ternyata tidak ada yang menjawab aku, tidak ada yang menolong aku. Biasanya dia juga melihat kacamatanya dia dengan Tuhan, itu juga seperti itu. Kayaknya Tuhan ini akan menolong aku kalau misalkan aku ini baik-baik saja. Kalau aku misalkan aku ini tidak berdosa gitu ya. Padahal ya manusia mau berbuat baik apapun ya tetap berdosa Saudara. Kayak gitu ya. Jadi orang yang punya avoidant attachment ini biasanya orangnya terlalu mandiri. Sampai merasa bahwa dia bisa bertumbuh secara mandiri. Gak butuh orang lain ya. Misal ya,
Ellen gitu ya. Misal Ellen sakit, terus saya mau bilang, Ellen kamu mau nggak didoain gitu. Nah mungkin Ellen yang punya avoidant attachment, dia bilang, enggak C, aku bisa doa sendiri ya. Aku bisa ke rumah sakit sendiri. Nah itu biasanya orang-orang yang seperti itu gitu ya. Itu memiliki avoidant attachment gitu. Jadi sama Tuhan gitu, wes Tuhan gak butuh Tuhan-Tuhanan, aku bisa berusaha sendiri gitu ya. Nah itu biasanya orang-orang yang punya avoidant attachment ya. Jadi biasanya itu karena dia tumbuh dari caregiver yang tidak konsisten. Yang hari ini ada, besok gak tahu ditolong apa enggak. Yang waktu dia nangis gak ada orang yang menolongnya. Yang waktu dia butuh dipeluk gak ada orang yang memeluknya dia. Nah itu orang yang punya avoidant attachment. Nah biasanya dia juga sama Tuhan itu juga seperti itu. Gak usah Tuhan, gak usah sentuh aku Tuhan, aku bisa, aku kuat. Nah itu ya biasanya itu orang yang punya avoidant attachment. Nah sebetulnya saudara, ketika Petrus ya dia bilang ya Tuhan aku mengasihi engkau. Ya terus Tuhan bilang apa? Gembalakan domba-dombaku. Waktu diulang sampai berkali-kali ya sampai 3 kali, sebenarnya kata yang terakhir ketika Petrus bilang, engkau tahu Tuhan aku mengasihi engkau. Saya rasa Petrus ngomong gitu tuh dengan kerendahan hatinya. Ya dia menyesal, dia mengakui kesalahannya. Jadi kata-katanya itu enggak hanya sekedar aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi dia bilang gini, engkau tahu ya Tuhan hatiku. Aku tuh mengasihi engkau. Petrus bilang itu dengan kerentanan yang dia punya. Ya, dengan segala kerendahan hatinya kayak gitu ya, dia mengakui salah, dia benar-benar kayak ini loh Tuhan, hatiku kamu tahu aku gitu. Nah, jadi kunci dari untuk sembuh dari avoidant attachment itu adalah mengakui ya, mengakui segala kelemahan kita dan berhenti berlari dari kebutuhan kita akan Kristus. Jadi ketika Tuhan sentuh kita gitu ya, Tuhan sentuh kita, Tuhan mengasihi kita. Ketika kita datang dengan segala kerendahan hati kita, mengakui posisi kita di hadapan Tuhan, mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan gitu ya. Biasanya dia akan sembuh dari avoidant attachment. Ya. Menjadi secure attachment. Biasanya ini juga dialami mungkin untuk orang-orang yang memiliki keterikatan dalam dosa gitu ya. Yang mungkin dosanya itu susah gitu ya, kayak misal yang menjadi kebiasaan itu misal menonton video porno kayak gitu, atau punya dosa-dosa yang sangat adiktif ya, sifatnya adiktif seperti narkoba mungkin, terus nonton video yang gak benar, terus kemudian masturbasi, onani mungkin gitu ya, atau merokok kayak gitu. Nah biasanya ketika orang-orang ini gak sembuh-sembuh gitu ya, biasanya karena dia terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Gak hanya dosa yang adiktif sih saudara ya, tetapi semua dosa yang menjadi kecanduan kita, biasanya itu kalau kita gak sembuh-sembuh berarti kita ini terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal untuk sembuh dari dosa ini, itu kita tuh datang dengan segala kerendahan hati kita, mengakui kelemahan kita, dan kita berusaha untuk percaya bahwa kuasa Tuhan itu mampu menyelamatkan kita. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang anxious attachment. Nah, biasanya ini dimiliki oleh cewek-cewek ya. Siapa yang di sini mungkin ya sering ngomong sama Tuhan ya, sering tanya sama Tuhan, Tuhan kamu sayang gak sih sama aku? Biasanya ini kan cewek-cewek ya. Kalau misalkan sama pasangannya kayak gitu, kamu sayang gak sih sama aku? Mungkin pasangannya diem. Terus habis gitu dia langsung kayak mencari validasi. Kamu ini beneran sayang gak sih sama aku? Kok sekarang kamu cuekin aku? Kayak gitu. Nah Tuhan itu juga memakai setiap musim-musim hidup kita. Kan gak selalu ya Tuhan itu kayak, nah aku nih sayang sama kamu. Kadang kita itu harus mengalami yang namanya padang gurun. Mungkin kita harus mengalami ujian iman kita. Ya, apakah ketika kita merasa Tuhan itu jauh, apakah kita itu tetap punya iman yang teguh di dalam Dia, atau malah kita Tuhan kayaknya kamu terlalu jauh Tuhan gitu ya. Terus kita mulai mencari validasi. Ya, biasanya orang-orang yang seperti ini itu ya memiliki masa lalu yang dimana dia itu juga dituntut. Ya, sering dituntut.
Jadi kalau misalkan dia itu mungkin punya pola asuh yang orang tuanya tuh sering menuntut. Kalau misalkan dia enggak punya performa yang bagus, kalau dia enggak ranking 1, kalau dia enggak nurut sama orang tua, biasanya dia akan dihukum. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini itu memiliki anxious attachment, kayak gitu. Jadi ketika Tuhan itu merasa jauh, gitu ya, dia akan merasa enggak dikasihi sama Tuhan, gitu. Kalau misalkan Tuhan diam, gitu ya, dia juga akan merasa kayak merasa anxiety gitu loh saudara. Jadi kayaknya Tuhan itu enggak sayang deh sama aku, gitu ya. Dia mulai kayak insecure, gitu ya. Padahal Tuhan itu ya tetap di situ, gitu ya. Tuhan itu enggak pernah jauh dari kita. Nah, tetapi karena pola asuh kita di masa lalu itu membuat kacamata kita terhadap Tuhan itu berbeda, gitu. Ya. Nah, biasanya ini khawatir akan penolakan, butuh validasi terus-menerus. Ya, butuh tanda. Biasanya orang-orang yang seperti ini, Tuhan kalau kamu sayang sama aku Tuhan, ya kasih ono aku tanda. Kalau Tuhan berkenan dalam hidupku, kasih ono aku tanda. Nah, biasanya itu orang-orang yang punya namanya anxious attachment. Ya, jadi dia itu terus mencari validasi, mencari konfirmasi, seperti itu. Ya, kalau misalkan nggak ada tanda, biasanya dia akan gelisah. Ya, gelisah beda kalau sama yang avoidant attachment, dia lebih diam. Gitu. Tapi kalau anxious ya tahu kayak gimana. Kalau avoidant attachment biasanya dimiliki oleh kaum laki-laki ya. Tapi kalau anxious biasanya rata-rata ya, ini rata-rata enggak semua ya. Biasanya dimiliki oleh perempuan. Karena kan kalau perempuan kan butuh yang namanya validasi ya atau konfirmasi ya. Dia butuh mendengar kayak gitu ya. Nah, dia butuh mendengar, iya aku Tuhan itu sayang sama kamu. Nah, biasanya seperti itu Saudara. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya tokoh Marta. Kita buka ya sama-sama di Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Ya, di Lukas 10 ayat yang 38 sampai 42. Sudah? Kita baca bergantian ya. Saya yang 38, kemudian saudara 39 dan selanjutnya ya. Lukas 10 ayat yang ke-38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Silakan. Oke, 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, biasanya orang yang punya anxious attachment, biasanya dia tuh suka overthinking, ya. Siapa yang di sini suka overthinking? Ya, saya juga ya. Saya ini overthinking juga ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang biasanya saya ini suka merenung di malam hari ya. Hari ini kayaknya aku ada salah ngomong deh. Nah, itu biasanya kayak kepikiran terus kayak gitu ya. Nah, itu biasanya tuh dialami orang-orang yang punya attachment anxious gitu. Jadi dia tuh overthinking gitu ya. Karena dia merasa bahwa aku akan dinilai baik, aku akan disayang ketika performaku tuh baik gitu. Ya. Nah, terus kemudian Marta ini juga gitu ya. Dari awal dia langsung menyambut Tuhan Yesus ya kan. Terus kemudian dia sibuk melayani Tuhan Yesus gitu ya. Sibuk di belakang gitu ya. Sampai dia bilang, "Tuhan, kamu enggak lihat aku nih sibuk loh, sedangkan saudaraku itu loh ya malah duduk diam kayak gitu. Padahal bagian yang terbaik itu adalah yang waktu itu yang Tuhan mau adalah seperti Maria, duduk di bagian di kaki Yesus dan dia mendengarkan gitu. Nah, itu Saudara ya. Jadi di sini Marta itu ya memiliki anxious attachment, sedangkan Maria itu memiliki dia memilih bagian yang terbaik. Kecemasan Marta itu terfokus pada pekerjaannya, bukan kehadiran. Sedangkan Maria, dia benar-benar hadir. Ketika Tuhan Yesus cerita, dia benar-benar listen, gitu ya. Dia benar-benar mendengarkan. Nah, biasanya anxious itu suka sibuk sama pikirannya dia sendiri.
jangan-jangan kalau aku seperti ini Tuhan Yesus nggak sayang ya. Jangan-jangan nanti kalau misalkan aku melakukan ini Tuhan Yesus memalingkan diri daripadaku. Ya, jangan-jangan nanti kalau aku nggak pelayanan kasihnya Tuhan itu berkurang sama aku. Gitu ya. Biasanya orang-orang yang punya anxious attachment ini dia sibuk dengan pikirannya. Ya, karena ya itu tadi ya, dia suka dinilai dari performanya dia, kinerjanya dia gitu ya. Padahal untuk memiliki rasa aman gitu ya, rasa aman di dalam kasih Kristus adalah beristirahat dalam identitasnya. Seperti Maria ya kan, dia aman, dia duduk di situ, dia nggak peduli gitu ya, aku ini melayani Tuhan Yesus dengan baik atau enggak, dia tetap memilih yang bagian yang terbaik. Tuhan Yesus kan bilang, Marta, Marta, kamu itu loh kok sibuk dengan banyak perkara. Sedangkan Maria memilih bagian yang terbaik. Nah kadang supaya kita sembuh dari anxious attachment kita, itu adalah dengan kita meyakini dan menghidupi identitas kita sebagai anak Tuhan. Pernah lihat film Overcomer? Itu bagus loh saudara. Ya, dia mengajarkan tentang identitas sebagai anak Tuhan ya. Dia bilang I am chosen, ya, I am redeemed, kemudian I am loved. Terus kemudian apa lagi? Ada 6 ya kalau nggak salah. I am saved. Terus apa lagi? Saya lupa. Pokoknya 6 identitas itu menandakan bahwa kamu itu punya identitas yang aman dalam kasih Tuhan. Ya, mau kamu nggak perform, ya, mau kamu tuh nggak baik-baik saja, Tuhan itu tetap sayang sama kamu. Nggak sibuk sama pikiran kamu sendiri kayak gitu, tapi tetap percaya bahwa identitas kamu sebagai anak Tuhan. Nah, jadi ya nilai kita itu tidak dinilai dari apa yang sudah kita lakukan pada Tuhan, apa yang menjadi usaha kita. Ya, di Alkitab juga bilang perbuatan baikmu itu tidak menyelamatkan kamu, gitu. Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita saat kita masih berdosa. Jadi kita ini, nilai kita ini di dalam kasih Tuhan itu tidak ditentukan dari seberapa baiknya kamu, ya, atau seberapa banyaknya jam terbang pelayanan kamu, enggak. Tapi apapun kamu, entah kamu berdosa, entah kamu melakukan yang terbaik, kasih Tuhan itu tetap konstan, saudara. Gitu, ya. Jadi saya ulang ya, untuk menuju rasa aman ya kita harus beristirahat dalam identitas kita sebagai anak Tuhan. Rasa aman itu datang dari siapa kita di dalam Kristus, dibenarkan dan dikasihi. Ya, kita ini sudah di-redeem. Redeem itu ditebus ya. Ditebus, bukan dari apa yang kita lakukan. Nah, poin yang ketiga yaitu adalah secure base. Ya, yaitu orang yang punya secure attachment. Ya, secure attachment ini loh, berarti orang yang punya secure attachment ini berarti dia ini dong, masih takut ditinggalkan dong. Loh, namanya hubungan ya kita dengan Kristus pun. Siapa sih yang di sini kalau ditinggal Tuhan itu ya udah, enggak apa-apa Tuhan ninggalin saya? Ada? Enggak ada ya. Setiap orang yang punya hubungan pasti akan selalu takut ditinggal. Tapi bagaimana kita tuh meresponi kasih Tuhan ya. Kita melihat kacamata kita terhadap kasih Tuhan itu seperti apa. Nah itu yang menentukan kita ini aman atau enggak kayak gitu. Kasih Tuhan ini sekali lagi ya, kasih Tuhan itu selalu konstan saudara, selalu konsisten. Entah kita naik turun ya, kalau kasih manusia kan naik turun, fluktuatif ya kan. Nah tapi kasih Tuhan itu konstan ya, dia tetap sama. Gitu, kita mau baik kek, mau jahat kek, tetap konstan. Nah, tetapi kita ini loh yang kacamata kita ini loh bisa menjadi masalah ketika kita tuh tidak sembuh dari gaya attachment kita, ya. Nah, yang ketiga itu tadi ya, dasar kasih Yesus yang tidak tergoyahkan. Nah, ini kita harus yakini ketika kita memiliki secure attachment, kita tuh yakin bahwa dasar kasih Yesus itu tidak pernah goyah. Kita belajar satu tokoh lagi yaitu Rasul Paulus ya. Kita buka di Roma 8 ayat 38 sampai 39.
Di Roma pasal 8 ayat yang ke-38 sampai 39. Sebelum masuk ke sini ya, saya mau ajak nostalgia dulu ya. Kalian tahu kan ya, hidup Rasul Paulus itu seperti apa? Ya. Dia itu seorang pembunuh ya, pembunuh umat Tuhan ya. Kalau kalian tahu ya cerita hidupnya itu, dia itu merasa paling berkuasa ya, dia merasa paling benar gitu ya. Dia tidak menyesali keputusan dia untuk membunuh itu ya, hamba-hamba Tuhan kayak gitu. Nah, tapi setelah dia bertobat ya, kita semua tahu juga bahwa Paulus itu, kalau kalian perhatikan ya, di perjalanan hidupnya itu dia itu juga agak-agak takut ya. Takut diterima enggak ini ya? Siapa yang di sini kalau sudah berbuat salah ketahuan ya kesalahannya gitu ya. Terus waktu mau datang ya ke tempat ini, mungkin ke gereja gitu ya. Misal gini ya, kemarin saya melakukan hubungan gelap misal seperti itu ya. Terus ketahuan nih sama teman saya gitu ya. Terus besoknya kira-kira kalau kalian jadi saya, mau nggak datang ke gereja ini dengan hati yang tegar? Pasti ngomong ya sama gembalanya. Untung-untungan masih ngomong sama gembalanya. Tapi apa yang kita lakukan? Ngilang saudara biasanya ya. Wes gak usah aku masih punya urat malu ya. Tapi kalau misalkan kalian biasanya kalau orang yang gak tahu malu ya datang aja. Tapi bukan itu ya maksud saya ya. Gereja ini ya kumpulan orang berdosa, bukan orang yang suci. Benar ya? Jadi jangan takut ya saudara kalau misalkan habis berbuat salah atau apa, tetaplah datang ke gereja. Ya, jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Karena itu yang mau sama iblis gitu, kita jauh dari kasih Tuhan. Nah, kita balik lagi ya ke Rasul Paulus ya. Jadi dia itu punya yang namanya secure attachment saudara. Ketika dia awal perjalanan mulanya gitu ya, dia bertobat gitu ya. Bahkan murid-murid Kristus yang lain, Tuhan Yesus yang lain itu takut loh sama dia. Jangan-jangan dia ini cuma tobat-tobatan gitu ya. Jangan-jangan dia nanti akan membunuh kita juga gitu ya. Siapa yang di sini punya respon yang sama seperti murid-murid Yesus? Ya saya juga ya. Kamu baru tahu itu pembunuh loh, terus tiba-tiba datang ke rumah kamu. Kira-kira kamu gimana? Ya pasti takut, ya kan? Nah, Paulus pun itu juga takut, nggak diterima mungkin ya. Tetapi hebatnya Paulus gitu ya, respon hatinya itu ini terletak di sini. Ya, di Roma 8 ayat 38 saya bacakan ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, lanjut. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Nah, jadi di ayat 39 inilah ya dibilang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi sekalipun Paulus tahu bahwa dia itu menyakiti hati Tuhan kayak gitu ya. Kan itu toh waktu dia bertobat, yang dia buta itu loh, yang dia ditemui Tuhan Yesus di tengah jalan itu, kan dia bilang kenapa kamu juga menyiksa aku? Ya si Tuhan Yesus kan bilang kayak gitu sama Paulus ya kan. Nah, ketika kamu dibilang kayak gitu sama Tuhan, kira-kira hatimu seperti apa saudara? Apakah ya wes lah Tuhan, kamu lah wes sakit hati toh sama aku, wes aku nggak layak Tuhan sama kamu Tuhan, wes jadi orang berdosa aja. Atau kita punya respon hati yang aku mau bertobat. Nah, secure attachment itu adalah orang yang punya yang namanya dasar kasih yang tidak tergoyahkan ya, maksudnya dasar kasih Kristus ya yang saya maksud ini. Dia tahu bahwa identitasnya dia ya di dalam kasih Tuhan itu seperti apa. Jadi ketika dia berbuat salah, ketika dia tahu dia salah ya, dia menyakiti hati Tuhan, dia tuh nggak langsung hilang saudara. Dia nggak langsung menghilang ya tanpa kabar. Mungkin ada yang dicari sama gembalanya kayak gitu ya. Dicari, kamu tuh kemana kok ngilang kayak gitu. Padahal kamu barusan melakukan kesalahan misal kayak gitu. Terus kemudian nggak mau datang ke gereja. Nah itu, jadi
Rasul Paulus itu memiliki respon yang bagus. Dia nggak menghilang, tapi dia apa? Dia bertanggung jawab. Ya, ketika Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu menyakiti aku, gitu ya, dengan menyiksa murid-muridku, kayak gitu. Paulus itu nggak langsung ngilang, tapi dia benar-benar apa? Melakukan pertobatan yang sejati, saudara. Nah, itu adalah ciri khas orang-orang yang punya secure attachment. Ya. Jadi di sini secure attachment itu ya kita tahu bahwa Tuhan selalu ada, kasihnya sudah sempurna, konsisten dan tidak pernah gagal. Ini loh yang membebaskan kita dari keengganan atau avoidant attachment itu dan kecemasan ya. Yang kalau tadi Martha itu kan dia cemas terus gitu ya. Dari anxious attachment. Dan nilai kita itu ditentukan dari salib, bukan dari keadaan atau performa kita ya atau kondisi kita gitu ya, tetapi nilai kita itu sudah ditentukan dari salib. Tuhan Yesus itu sudah membuktikan kasihnya itu melalui salib ya. Kalau misalkan orang avoidant attachment dengan anxious attachment, dia itu kan tumbuh dari pola asuh yang tidak stabil ya kan. Yang hari ini ada, yang hari ini disayang, besoknya enggak disayang. Yang hari ini dipuk-puk, besoknya dimarahi. Ya, jadi mengalami yang namanya ketidakkonsistenan dalam pola asuh. Tetapi Tuhan Yesus itu sudah membuktikan di atas kayu salib, dia itu sudah mati buat kita. Jadi kasih Tuhan itu selalu konstan dan stabil. Nah, ketika kita mau percaya dan mau menghidupi identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang ditebus dalam kasih Tuhan, ya, kita itu akan memiliki yang namanya secure attachment, ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah dasar yang aman, tempat kita kembali, terlepas dari kesalahan kita kah, atau terlepas dari kondisi baik-baik saja kita, kayak gitu ya, tapi Tuhan itu tetap mengasihi kita. Nah, itu saudara, ya. Jadi mungkin misal saudara-saudara yang mengalami masa lalu ya atau kecenderungan pola asuh yang tidak stabil ya, itu kita cenderung akan memiliki insecure attachment, yaitu ada dua tadi ya, ada yang avoidant attachment dan anxious attachment. Tetapi Tuhan Yesus itu sudah membuktikan ya, terbukti nyata bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang konsisten. Mungkin orang tua kamu ya menyayangi kamu dengan tidak konsisten mungkin, atau mungkin kita punya teman-teman kita yang mungkin mengkhianati kita mungkin gitu ya, atau pernah ditinggalkan ya, patah hati gitu ya. Mungkin orang lain itu menyayangi kamu dengan kasih yang tidak konsisten. Tetapi Tuhan itu menyayangi kita dengan kasih yang konsisten. Tuhan Yesus itu benar-benar membuktikan loh. Dia nggak cuma omong tok loh, aku mengasihi kamu, tapi nggak ada bukti, gitu. Tapi Tuhan Yesus itu membuktikan. Kalau orang lain mungkin bilang sama, aku sayang loh sama kamu, tapi cuma ngomong tok, itu banyak, ya. Mungkin teman-teman kita menyayangi kita, ya ada untuk kita ketika kita baik sama mereka. Ketika kita jahat sama mereka, apa yang mereka lakukan? Ya kalau teman yang tulus sih tetap tinggal gitu ya. Tapi biasanya manusia tuh gini. Aku enggak bodoh ya. Kalau kamu jahat, aku juga bisa lebih jahat ya. Kalau kamu baik, aku juga bisa baik gitu. Jadi manusia itu menyayangi kita itu secara kondisional, secara kondisi ya. Berdasarkan kondisi, kalau kita baik ya mereka baik, kalau kita jahat ya mereka bisa lebih jahat kayak gitu. Tapi kasih Tuhan, baik kamu jahat, baik kamu baik gitu ya, kasih Tuhan itu tetap stabil saudara ya. Jadi apapun yang menjadi masa lalu kamu ya, milikilah rasa aman dalam kasih Tuhan ya. Jadi kasih Tuhan itu tidak berdasarkan usaha kita, melainkan kepastian di dalam kasih Tuhan. Panggilan kita itu untuk menanggalkan setiap kacamata kita. Ya mungkin kamu yang lalu-lalu kamu pernah terluka, pernah dihianati mungkin, pernah patah hati mungkin. Tapi jangan pakai itu sebagai kacamata untuk melihat kasih Tuhan. Ya. Nah lanjut. Kasihnya adalah kasih yang telah terbukti di atas kayu salib. Ia adalah dasar yang aman
kita tidak akan pernah goyah. Jadi ketika kamu merasa anxious, ya kayaknya kasih Tuhan berkurang deh kalau misalkan aku nggak perform, kalau nggak aku melayani gitu ya. Kalau misalkan kalian merasa nggak layak, nah ini biasanya nih juga mungkin kalian pernah mengalami yang Tuhan aku nggak layak deh melayani engkau kayak gitu. Aku kayaknya nggak bisa deh melayani engkau. Nah itu biasanya orang-orang yang masih insecure saudara. Tetapi Tuhan itu melihat hati, ya Tuhan itu nggak melihat seberapa baiknya kamu, seberapa mampunya kamu, seberapa kompetennya kamu, enggak. Tapi Tuhan melihat hati, ya. Saya pernah punya anak ya, bukan pernah punya anak sih. Saya ini punya murid saudara, ya. Jadi dia ini punya yang namanya mungkin anxious ya, karena cewek ya. Jadi dia ini dia bilang sama saya, dia habis melakukan kesalahan, ya, karena dia takut dia bohong sama saya, ya. Waktu itu kan saya juga orangnya nggak suka ya kalau dibohongi ya. Jadi waktu saya tahu dia bohong gitu ya, dia mencontek waktu itu, saya marah, ya, saya marah besar. Dan saya bilang, kenapa kamu itu nggak pakai kemampuan kamu sendiri? Jadi dia ini nyontek ceritanya, udah ketahuan nyontek masih berdalih kayak gitu. Nah udah ketahuan sama CCTV ya masih aja berdalih kayak gitu. Namanya kalau anak special needs itu kan sebetulnya mereka tuh polos ya kan. Caranya mereka tuh sebetulnya juga enggak ahli-ahli banget gitu ya. Jadi kayak masih murni gitu ya. Jadi kalau ketahuan nyontek itu jelas-jelas ya itu nyontek kayak gitu ya. Beda kalau mungkin anak normal ya mungkin lebih bisa apa ya istilahnya lebih canggih lah. Caranya mereka tuh lebih canggih gitu ya. Tapi kalau anak special needs itu biasanya lebih polos saudara. Nah itu saya marah gitu ya, kenapa kamu kok enggak pakai kemampuan sendiri? Dia bilang, nanti kalau nilai saya jelek, saya ini enggak disayang sama orang tua saya. Dia bilang gitu. Nanti kalau nilai saya jelek, Miss Hana pasti marah gitu. Ya, gak tahu ya, padahal saya ini jarang loh marah. Ya, sungguhan saudara, kalau misalkan orang-orang mengenal saya gitu ya, mukanya judes ya, kayak tadi itu saya disenggol sama adik saya, senyum kamu itu, kayak gitu ya. Itu memang dasar defaultnya tuh udah kayak gini saudara ya. Tapi percayalah ya, hati saya ini lembut saudara ya. Waduh, ya mau promosikan diri sendiri. Nah itu saudara, jadi saya ini nggak pernah marah kalau misalkan anak itu nggak keterlaluan gitu. Nah waktu itu saya dibohongi. Saya merasa dibohongi dan saya tuh nggak bisa terima itu saudara. Saya marah kayak gitu, saya marah bener. Tapi bukan cara marah saya itu bukan teriak-teriak saudara. Tapi saya nadanya tak teken-teken gitu ya. Nah waktu itu saya bilang, kenapa kamu berbohong? Nah biasanya anak spesialis itu berdalih ya, muter dari A, B, C, D, E, F kayak gitu ya sampai Z. Tapi gak ada yang nyambung gitu ya. Nah saya udah tahu gitu ya, dia kalau merasa bersalah ya seperti itu gitu ya. Tapi pertanyaan saya tetap sama, kenapa kamu mencontek? Itu dia ini kenapa kamu mencontek? Sampai akhirnya dia mengaku salah gitu. Dan akhirnya dia, ya itu tadi, dia dengan segala kerendahan hatinya dia bilang nanti kalau misalkan nilai saya nggak bagus, orang tua saya tuh nggak sayang sama saya. Nanti kalau nilai saya merah, nanti Miss Hana marah gitu. Nah saya ini tersentuh dengan kerendahan hatinya itu. Saya bilang, kamu nilaimu jelek, nilaimu bagus, tetap Miss Hana tuh sayang sama kamu. Saya bilang gitu. Yang penting kamu tuh berusaha dulu. Kalau hari ini kamu gagal, besok kamu coba lagi. Kan ada remedial gitu. Ya, kan masih ada kesempatan kedua. Kecuali kalau kamu, ya ini enggak ya. Kecuali kalau memang tidak ada remedial gitu. Ya, selama masih ada kesempatan, ya kamu pergunakan sebaik mungkin untuk kamu belajar memperbaiki. Beda ya dengan orang yang ada anak yang besok remedial kok ya. Besok ada remedi kok. Ya udah asal-asalan aja. Nah itu juga saya marah. Gitu ya. Berarti kamu tidak menggunakan kesempatan gitu ya. Dengan sebaik mungkin. Nah itu saudara. Jadi kita itu harus punya rasa aman. Nah ketika anak saya bilang itu, kamu mau baik, kamu mau jahat, kamu mau nilaimu jelek, tetap misalnya itu sayang sama kamu. Gitu. Dan akhirnya besok gitu ya, dia bilang sama saya, Miss Hana, saya sudah belajar sendiri, tapi ternyata nilai saya kurang. Terus saya bilang, I'm really appreciate about your effort, kayak gitu.
bangga loh misalnya, kamu sudah kerja sendiri, tetap nggak apa-apa, kamu nilaimu kurang nggak apa-apa, besok coba lagi ya. Gitu. Tapi saya ngomongnya dengan rasa bangga saudara. Ya, terus dia lihat mata saya, dia bilang, oh ternyata aku tuh punya rasa aman dalam guruku. Gitu. Nah itu yang harus seringkali kita terapkan ya, kacamata kita terhadap kasih Tuhan. Kayak gitu, bukan terus-terusan kita anxious gitu ya, bukan terus-terusan kita kayak merasa aku bisa kuat sendiri gitu ya, aku bisa kerjakan sendiri, itu biasanya orang avoidant gitu ya. Tetapi kita harus punya yang namanya rasa aman gitu ya. Nah, pertumbuhan iman kita itu ditentukan dari kita, bukan menuju penerimaan tetapi dari penerimaan. Saya ulangi ya, kita bertumbuh bukan menuju penerimaan tetapi dari penerimaan. Jadi apapun kondisi kita, Tuhan itu sudah menerima kita 100%. Ya. Jadi kita tuh bukan menuju penerimaan, paham ya maksudnya ya. Kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan, itu bukan semata-mata untuk mendapatkan validasi. Ya. Kita melayani Tuhan bukan semata-mata kita ingin dikasihi Tuhan. Tetapi kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan karena kita sudah dulu terlebih dahulu. Ya Tuhan itu sudah menerima kita terlebih dahulu. Tuhan mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa. Jadi Tuhan itu sudah menerima kita, keadaan kita ya. Meskipun kita dari berdosa ya, tapi Tuhan itu tetap menerima kita. Jadi saudara, ya untuk memiliki secure attachment itu bukan berarti kamu harus bekerja dengan sangat lebih giat gitu ya. Tetapi kamu harus tahu, paham betul identitas kamu sebagai anak Tuhan. Dan kamu melakukan sesuatu, kamu memutuskan sesuatu, itu berdasarkan dari penerimaan. Ya, penerimaan dari kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah menerima kamu 100%. Bukan untuk kamu mengerjakan panggilan atau kamu melakukan pelayanan itu untuk mendapatkan validasi atau approval gitu ya. Tapi kamu dari penerimaan. Oke? Jadi mulai hari ini ketika kamu cemas gitu ya, coba kamu pause gitu ya. Apa sih yang kamu alami hari-hari ini? Kenapa kok merasa anxiety kayak gitu? Atau mungkin kamu mulai kayak merasa, oh enggak, aku bisa kuat kok sendiri, aku bisa mandiri sendiri. Gitu ya. Nah, kamu coba pause, kenapa kamu mengalami hal itu? Mungkin ya ada dalam masa lalu kamu yang secara tidak sadar kamu tuh membangun kacamatamu sendiri terhadap kasih Tuhan seperti itu. Ya. Kasihnya itu tidak bersyarat, Saudara. Ya, jadi ketika kamu merasa tidak layak, kamu harus tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat, unconditional love. Ya, mungkin kamu yang dulunya dicintai karena kamu melakukan sesuatu, ya kamu melakukan sesuatu baru kamu dicintai. Tapi kalau di dalam Tuhan, kamu tidak melakukan apa-apapun, kamu masih berdosa pun Tuhan itu sudah sayang sama kamu, kayak gitu, ya. Nah, itu ya, karena dalam kasih Kristus Anda aman, kamu dikasihi dan kamu utuh, gitu ya. Jadi terimalah kasih yang sempurna ini, biarkan kasih Tuhan itu menguatkan kamu senantiasa untuk menjalani hidup dengan keberanian. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika kamu mengasihi Tuhan berdasarkan rasa takut kamu, takut ditinggalkan, takut merasa enggak diterima, takut kasih Tuhan berkurang, sebetulnya itu bukan kasih. Karena kasih di dalam Kristus itu kasih yang membebaskan kamu, yang memerdekakan kamu dari rasa takut. Jadi kalau misalkan kamu takut akan Tuhan itu karena takut neraka, ya, takut ditinggalkan, itu sebetulnya bukan kasih. Karena kasih yang sejati itu ya kasih, kamu benar-benar mengasihi Tuhan. Kayak gitu, ya. Karena Tuhan sudah mengasihi kamu secara utuh, maka kamu juga harus mengusahakan bahwa kamu, identitas kamu ini juga enggak berkurang, saudara. Identitas kamu sebagai anak Tuhan itu enggak akan ada yang bisa menggantikan, gitu. Ya, tapi juga saya tidak membenarkan ya orang-orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya tuh kayak gini loh. Tuhan itu kan mengasihi aku gitu ya. Kan kalau Tuhan itu kan tahu aku ini masih manusia ya. Namanya manusia itu pasti
suka berbuat dosa gitu ya, pasti suka berbuat salah kayak gitu. Ya Tuhan tuh masih mengasihi aku kok, yaitu namanya mempermainkan kasih karunia. Beda dengan orang yang tahu bahwa kasih karunia itu ya memang gratis, tapi bukan untuk digratisin, bukan gimana ya. Maka manusia itu memang gratis, tapi bukan berarti kita tuh semena-mena atau seenaknya saja untuk mempermainkan kasih karunia itu. Justru ketika kamu mempermainkan kasih karunia Tuhan, artinya kamu tuh bukan orang yang masih masuk dalam golongan yang sudah diselamatkan. Paham maksud saya? Orang yang benar-benar tahu bahwa dia diselamatkan dengan kasih karunia Tuhan, dia tidak akan mempermainkan harga yang Tuhan Yesus sudah bayarkan. Paham ya? Gitu. Ya dia akan menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar. Makanya di Alkitab bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Gitu. Ya. Oke. Sampai di sini saya panggil ya WL dengan pemusiknya ya. Sama-sama kita renungkan, apakah kamu sudah aman dalam kasih Kristus? Atau seringkali kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, mungkin kita masih cemas, ya kita suka overthinking dengan kasih Tuhan, kita suka merasa enggak aman dengan kasih Tuhan. Ayo sama-sama kita itu belajar menghidupi identitas kita sebagai anak Tuhan. Kalau kamu itu adalah orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sudah menerima kamu 100% dan Tuhan itu sudah mengasihi kamu ketika kamu masih berdosa. Ya, mari kita sama-sama kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita